Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiela Faisofi Ramawati dengan NIM 2007-10-1061 asal MBKM Universitas Jember akan menganalisis kasus sengketa perebutan Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Internasional di Universitas Negeri Semarang. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu identifikasi masalah yang terjadi. Pulau Dokdo berjarak sekitar 134 mil atau 215 km laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil atau 220 km laut dari Jepang. Gugusan Pulau Karang yang oleh Korea Selatan disebut Pulau Dokdo dan oleh Jepang disebut sebagai Pulau Takeshima sebenarnya adalah sengketa yang telah muncul sejak akhir Perang Dunia Kedua. Sengketa ini kembali mencuat setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis Pulau Dokdo adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan ini memancing kemarahan rakyat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau tersebut adalah wilayah teritorial mereka. Begitu juga dengan kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan ke Pulau Dokdo pada bulan Agustus 2012. Dianggap rakyat Jepang sebagai penghinaan terhadap kedaulatan mereka di Pulau Dokdo. Status kepemilikan Pulau Dokdo dan Korea Selatan sama-sama memiliki dasar yang kuat untuk mengeklaim Pulau Dokdo, yakni Jepang dengan dasar perjanjian San Francisco 1951 yang diperkuat dalam pasal 2. Berdasarkan pada pasal 2, Jepang berpendapat bahwa ia hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan kewajiban untuk melepaskan Pulau Dokdo atau Takeshima tidak tertera dalam pasal tersebut. Kemudian Korea Selatan membantah dengan mengeklaim Pulau Dokdo berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Usanggu atau pulau yang tidak berpenghuni yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6, yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla dan juga berpendapat pada Capin nomor 667 dan 1003. Jika dilihat berdasarkan UNCLOS 1982, maka Pulau Dokdo termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif kedua negara. Selanjutnya yaitu dampak yang terjadi akibat kasus tersebut. Yang pertama yaitu hubungan kedua negara semakin tahun semakin memanas pasca isu Pulau Dokdo muncul. Kerjasama yang dilakukan antara kedua negara menjadi ancaman. Yang kedua, munculnya ketidakpercayaan publik Korea Selatan terhadap Jepang maupun publik Jepang terhadap Korea Selatan, mengakibatkan dinginnya hubungan kedua negara. Ketiga, mengakibatkan banyaknya perjanjian-perjanjian yang dilakukan kedua negara putus begitu saja atau tidak diperpanjang, dan bahkan Jepang dan Korea Selatan enggan terlibat dalam suatu perjanjian bilateral. Yang terakhir, masyarakat di Korea Selatan maupun Jepang juga mengalami kesenjangan yang terlihat jelas. Kemudian di sini saya akan menyebutkan solusi penyelesaian masalah yang telah dilakukan antara Jepang dan Korea. Yang pertama yaitu upaya yang telah ditempuh oleh pihak Jepang dan Korea Selatan, yaitu dengan cara membuat perjanjian perikanan tahun 1998, melakukan negosiasi yang menghasilkan untuk menunda riset ilmiah di wilayah Laut Jepang dan melakukan riset ilmiah secara bersama. Yang ketiga, Jepang membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional, yakni pada tahun 1954, 1962, dan 2012, akan tetapi selalu ditolak oleh Korea Selatan. Di sini saya memberikan solusi penyelesaian masalah yang dapat ditempuh kedua negara, yakni membuat perjanjian pengembangan bersama di wilayah Pulau Dokdo, melakukan mediasi dengan meminta pihak ketiga untuk menjadi mediator, lalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, yakni melalui konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional hukum laut. Namun Korea Selatan yang sejak awal menolak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum, karena Korea Selatan selalu beranggapan bahwa sengketa ini hanya isu politik yang telah terjadi dari masa ke masa. Perbedaan pandangan mengenai sengketa Pulau Dokdo menyebabkan sengketa ini tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Penolakan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum sudah dibuktikan dengan beberapa penolakan yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Jepang yang menginginkan sengketa pulau
Dokdo diselesaikan di Mahkamah Internasional. Jadi hingga kini kepemilikan Pulau Dokdo belum jelas kepemilikannya. Baik Jepang maupun Korea Selatan hanya dapat membuktikan dengan klaim yang diyakini oleh masing-masing negara. Sekian analisis dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.